lihat di sini di Iya, kisaran iya, iya, ada. 6.000 nih, ada gap kecil nih. Bisa nggak nih kira-kira buat nutup gap nih? Kalau saya lihat kemungkinannya malah koreksi ya, malah koreksi dulu. Mm-mm. Apalagi hari ini asingnya net sell, asingnya net sell hari Ya. ini ya. Aslinya net sell ini saya lihat di Broksumnya aslinya net sell ya berharap dia gak jebol dari 56 aja ya. Mm. Karena kalau ini kan ada technical rebound ya, dia technical rebound, tapi problemnya adalah dia menguji area 6.000 area 5.900 sudah dua kali ini. Sudah dua kali ya. Ketika di Oke. area 5.900 di tanggal 25, saya coba lihat tanggal 25 dia net sell lagi nggak? Eh Mm. ya tanggal 25 pun masih net sell ya. Mm. Dan 25 sampai Mm. sekarang posisinya masih natural gede-gedean ya. Kalau saya pribadi untuk Astra Internasional dengan kalau saya kan memang penganut TA ya, TA dan inflow ya. Saya melihat seperti ini Iya. saya lebih baik skip dulu untuk Astra Internasional ya karena Oh, posisinya begini oke. ya. Ya posisinya begini. Tapi buat teman-teman yang aliran investor ya mungkin punya view yang berbeda ya karena mungkin teman-teman berpikir wah ini harganya turun, saya melihat earningnya ke depan bagus ya, ini berarti ada potensi diskon ya, diskon harganya saya mulai cicil beli. Tapi buat saya pribadi yang aliran bukan fundamental, saya skip dulu ya, saya skip dulu untuk saham ini ya karena Oh, ini oh, pembentukannya oke. masih fase pembentukan downtrend alias belum ada potensi reversal ya. Ketika nanti ada reversal baru saya memutuskan untuk masuk lagi ya. Tapi kalau Hmm. masih outflow asing gede banget seperti ini saya skip dulu ya. Ini saya dari tanggal 25 sampai 31 Hmm. aja aslinya dari broker AK aja udah jualan 264 miliar ya. Hmm. Kemudian ada Setway 73 miliar, KC 37 miliar, CC 29 miliar. Sedangkan bayarnya YU cuma 55, RX 27, BB 21 miliar. Jadi bener-bener jomplang banget ya. Nah, ini kalau begini saya skip dulu deh. Hmm. Ya, seperti Distribusi itu. gitu ya, Ya, indikasinya ya berarti ya, Om ya. Ben. Mm-mm. Oke, Om Ben, ini ada yang bertanya tentang emiten emas nih, MDKA gitu. Emas dan koper ya berarti ini. Ini gimana nih? Karena kan kalau kita lihat mungkin bukan cuma MDKA ya, ada Antam juga, ada Harta Dinata ya yang bergerak di bidang emas gitu ya, komoditi emas. Karena kalau kita lihat harga emas acuannya juga udah beberapa kali sentuh 2.000 lagi gitu. Nah, ini kita udah harus akumulasi atau bagus buat scalping nih Om Ben, emiten-emiten emas. MDKA ya, MDKA ini, wah Mhm. koreksinya dalam juga ya MDKA ya. MDKA Lumayan nih Om saya Ben. lihat area supportnya harusnya di area 2000-an ya, 2000-an itu area krusial ya, itu nggak boleh jebol sih itu. Menurut saya kalau di area segitu ada potensi technical rebound dulu ya, ada technical rebound dulu. Dan dengan adanya seller yang gede di MDKA ya, menurut saya sih harga emas mau naik pun, tapi kalau sellernya masih gede ya nggak akan ngefek ya, karena teman-teman harus ngerti pergerakan harga itu dipengaruhi oleh buyer dan seller. Ketika outflow-nya besar, maka ya menurut saya ya saya lebih memilih untuk main aman ya. Ketika ada buangan besar terjadi ya saya lebih memilih untuk wait and see dulu ya, wait and see dulu. Itu untuk MDKA sih. Jadi saya lebih nunggu kalau misalnya dia di area 2000-an ya ada rebound-rebound ya boleh lah ya itu kita masuk ya seperti itu. Itu MDKA. Emas Hmm. apalagi si Arci. Ada Arci, ada HRTA, tapi kalau HRTA kan emas perhiasan ya dia. Iya 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 iya. Nggak terlalu ngikut ya. Arci, Iya. Arci ini eh wah Arci ini kayaknya juga agak serem nih. Arci Arci ya, Arci. menurut saya selama nggak turun dari 370-an, oke lah ini, oke bisa bisa spekulasi di area sini ya di 370-an. Kalau lihat masih ya masih ada chance ya Arci ini ya masih masih 50-50 lah. Jadi boleh lah ya di area 370-an ini cari pantulan di sini Arci. Kemudian emas BRMS ya paling ya. Iya, ya, BRMS. Tadi juga ada yang nanya tuh BRMS gimana katanya. Sama Antam nih barusan kok Antam Oh ya, katanya moga-moga nggak nyangkut di Antam ya. BRMS kita lihat bentar. BRMS ini ya Tulis nih 186 lah kayaknya nih. kira-kira lah. 186 lah area-area Support situ. ya. Cuman
Ya, cuman resistnya di area 200 ya. Ini juga masih arahnya masih belum kelihatan, masih sideways sepertinya ini BRMS. Ya, cuman memang kalau ngomong area buy yang demand-nya di mana di 170-an sebenarnya. Ya, ada MA 200 di sana, ada support di sana, cuman ya kalau teman-teman mau nyicilin bolehlah ya. Tapi di harga sekarang sih mendingan nunggu antara dia breakout ke atas atau memang menguji support lagi ya. Jadi ini juga saya masih wait and see dulu Mhm, BRMN mhm. seperti itu. Antam, Hmm, Antam kita lihat, wah Antam mantap. ini di area support nih, Antam nih Iya, mantul. ini year to date low loh. Iya, itu yang perlu Heeh, dipertimbangkan. Ini kalau sampai jebol ke bawah, ya, heeh. wah ini Dalam ya bisa koreksi Om sampai Ben ya ini. lumayan 1.500 ini. Nah, jadi kalau memang mau masuk, menurut saya teman-teman harus mulai masuk dengan lot yang kecil dulu ya, jangan terlalu agresif lah. Mhm. Ya karena Iya, iya, lihat iya, iya. dari chartnya begini ya, dari chartnya dia lagi turun begini. Saya sih sejujurnya kurang tertarik dengan saham yang begini, karena lebih Hmm. baik cari yang trennya jelas ke arah naik atau reversal dulu ya, seperti itu. Oke, 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 siap. Jadi saham-saham yang dipilih Om Ben ini untuk scalping hingga akhir tahun nanti ya, hingga Desember gitu. Ini ada di saham-saham yang mana nih? Tapi sebelum itu, Om Ben ngelihat bakal ada Santa Claus Rally nggak sih di tahun ini? Kemungkinan sih ada, cuman nggak terlalu gede ya, karena kita ngerti pergerakan harganya udah nggak terlalu volatile lah ya, artinya Mm-mm. harga sahamnya udah di situ-situ aja ya. Jadi menurut saya ya ada chance itu terlalu ada, cuman mungkin nggak terlalu gede. Ya kalau saya sekarang yang saya lagi pantau ini disclaimer on ya, ini pantauan saya pribadi. Saya lagi suka saham Meta ya, saham Meta ya. Kalau kalau dia di bawah 250-an ya, saya masih terus kolek ya di area sebenarnya diskonnya kemarin ada di area kemarin sih, cuman saya kemarin belum berani beli banyak ya, karena takut ya Mm-mm. ini pergerakannya sangat volatile dan bitnya kadang-kadang hilang-hilang ya, seperti itu Meta. Iya. Jadi saya baru baru nyendal kemarin di area 220, malah mantul ya. Malah mantul hari ini, saya hari ini ada nambah di 230-an ya. Jadi average saya di sekitar 226 lah ya. Sekitar segitu ya. Jadi Mm-mm. saya lihat dari browsingnya hari ini akupnya bagus ya. Bagus banget. Ya, dan candle-nya pun hari ini juga bagus ya. Jadi ada potensi lah ya. Cuman memang di sekitar 250-an itu mulai ada seller seller lagi. Jadi belinya bukan di area situ. Jadi belinya di area bawah ya. 230 sampai 210 itu area beli sih sebenarnya itu. Area beli ideal lah ya. Dan secara chart ini ngebentuk sedang ngebentuk inverted head and shoulder ya. Semoga benar-benar jadi ya chartnya ya. Dan benar-benar bagus sehingga bisa break dan lanjut rally sampai ke 300-an. Kalau saya tuh di Meta ya. Di Meta. Kemudian ya paling Mm-mm. kalau kalau mau ya semodel ya kayak brand BRPT itu bisa dipantau, Masian itu masih cukup oke. Ah, ah, Lalu ada lagi apa brand ini? BRPT ya, Ya, BNB. Kalau cuan kan udah brand kena UMA, BRPT. jadi mungkin udah lebih kalem ya. Udah lebih kalem seperti itu. Nggak Mm-mm. nggak bisa terlalu Oke, oke, kencang oke. kan. Gara-gara Ini udah di Uma ya Om Ben ya. uh, nah ini teman-teman kayaknya banyak ada yang nyangkut di PTRO nggak nih? Iya, iya, ada yang bahas tuh tadi Om Ben, ada yang pengen dibahas katanya, Ya, tolong ya, dong katanya. ya. Heeh, PTRO PTRO ya. ini Kencang menurut juga saya, soalnya dia tuh kemarin. iya, iya. Kemarin sadis sih. Kemarin kemarin sadis bener menurut saya. Ya, coba saya lihat hari ini budget setternya siapa. Kemarin tiba-tiba sesi dua arah ya. Heeh. Kemudian terus diguyur kenceng banget ya, kenceng banget guyurannya kenceng banget. Hari ini ya keluar jam 12 berita bahwa emiten Pak Prajogo menyangkal ya akuisisi saham PTRO ya. Saya berpikir ini bakal langsung longsor ke bawah ya. Tapi ternyata ya Heeh. setelah open sesi dia sempat turun dari 3890 atau 39 ke area 3.800-an. Dia langsung langsung turun dibanting ke bawah seperti itu, tapi tidak longsor. Ada yang jagain dan bahkan Hmm. dipantulin sampai 4.160 ya. Dan kemudian closing di 3.870. Kalau dilihat bayarnya itu menarik banget karena ternyata ada broker LG yang ngumpulin sebanyak 7 miliar di average 3.900. Jadi ini ya yang saya mau tekankan buat teman-teman ya, news itu terkadang itu bisa ngeprank kita juga, ya kan? Ada Mhm. news ya,
dibanting malah dinaikkan, ya malah diakumulasi. Jadi ya ini yang sedikit unik ya. Yang kemarin newsnya ya ada news ya langsung digas ke atas, jualan di atas ya, distribusi gede-gedean di atas, dibanting sampai merah ya. Ini sadis banget sih. Dari 4.900 closingnya di sekitar 3.700 3.800 lagi ya. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa di area 3.800 sampai 3.700 itu ada area support di sana karena ada yang ngumpulin ya. Nah, itu Mm-mm. jadi pantauan saya ini saham ini menariknya karena apa ya? Karena kenapa ketika ada news jelek malah ada yang ngumpulin lagi. Nah, berarti kan ke depannya bisa terjadi sesuatu hal gitu ya. Maksudnya karena ada yang ngumpulin, pasti yang ngumpulin ini juga ngerti sesuatu dong. Dan ini bukan Iya. retail. Saya lihat pasti bukan retail karena sangat dominan sekali. Bayar pertama LG dengan 7 miliar, bayar kedua HP dengan 1,9 miliar dan dua sekuritas itu bukan bukan sekuritas retail rata-rata. Banyak institusinya. Berarti memang mungkin ada sesuatu yang kita nggak ngerti ke depannya ya. Dan Mm-mm. mungkin banget kan setelah harga sahamnya naik lagi ke 4.500 tiba-tiba jadi akuisisinya. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu ya, banyak prank-prank ya. Makanya saya anjurkan teman-teman jangan melulu lihat news yang ada, tapi kita combine dengan chart ya, dengan Broksum ya, dengan info yang terjadi apa. Ya karena newsnya boleh jelek, tapi kalau Iya. ada info ya menurut saya itu malah time to buy. Newsnya boleh bagus. Contoh ini teman-teman banyak nanyain kan, kenapa GGRM kemarin LK-nya bagus rontok ya. Terus Iya ada saham betul. lagi tubuh keluar LK 3 bagus, malah rontok minus 10%. Hari ini ada juga saham apa lagi tadi. Dan yang terjadi seperti itu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin market maker-nya memanfaatkan keluarnya LK3, Q3 ini untuk jualan. Nah, dengan adanya seperti itu, maka kita bisa berasumsi, oh ternyata kita nggak boleh FOMO. Ya kan? Kita nggak boleh FOMO nih. Karena apa? Bisa Oke. jadi terjadi seperti itu. Keluar sentimen bagus malah dipakai untuk distribusi. Keluar sentimen jelek malah akumulasi. Ya, di sini kita belajar bahwa jangan telan mentah-mentah news. Gitu loh. Ya, jadi Mm-mm. pelajari. Contoh seperti GGRM ya. Kenapa ada koreksi? Kenapa market maker-nya malah memutuskan ngebanting ketika LQ3-nya keluar? Ya, mungkin karena mereka udah merasa ngumpulin barang banyak dan ini saatnya yang tepat ketika retailnya FOMO, ya, ya udah dipakai untuk jualan. Jadi Hmm. hati-hati ya, hati-hati dan jualannya cukup kenceng banget ya dan hari ini bikin eh, hampir bikin lower low ya. Tadi jarum Mm-mm. di 23 ribuan ya. Nah, dan coba saya lihat hari ini ada jualan nggak sih? Ya, hari ini masih jualan ya. Hari ini broker BB masih jualan. Nah, itu harus hati-hati tuh. Ya, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan FOMO ya. Ini jangan FOMO lah ya. Semoga bisa bertahan di area 23 ribu ya. Kalau nggak bisa, ini bisa turun sampai 21 ribuan ya. Hati-hati ya dengan distribusi gede seperti ini ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa tidak semuanya ya. Kita kan ngomong loh, fundamentalnya bagus kok harganya turun. Kita ngomong fundamental, berarti kita ngomong jangka panjang, ya, jangka panjang. Kalau Mm-mm. udah teman-teman bahas soal laporan keuangan, cari sentimen, berarti itu manfaatkan momentum aja. Ketika harga bergerak naik, ya manfaatin momentum aja. Kalau laporan keuangan keluar, kalian memanfaatkan untuk investasi, itu menurut saya telat, ya, telat banget. Karena apa? Mungkin Mm-mm. harga udah bergerak naik, ya, udah rally, ya, udah rebound, ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai teman-teman belinya pakai fundamental, tapi dipakai untuk uh, main pendek ya. Hati-hati ya Iya. karena terkadang ya ini yang terjadi market ini tricky banget ya. Ya seperti yang saya jelaskan lah ya soal laporan keuangan, soal sentimen-sentimen malah bertolak belakang semuanya seperti itu ya. Oke oke oke. Mantap. Itu juga sekaligus jadi tips and trick ya untuk scalping di kala market yang lagi koreksi-koreksi kayak gini ya berarti ya Om Ben. Hmm, betul. Dan juga tips dan trik lainnya dari tadi udah banyak banget dikasih saham-saham dan juga sektor-sektornya juga udah sempat kita bahas tadi. Bagi yang telat ya jangan lupa nontonnya via Instagramnya Sukor, via YouTube dan juga via Spotify. Dan yang belum bertransaksi dengan aplikasi Spot jangan lupa bergabungnya via ifom.sukorsecuritas.com. Nah ini ada cuan troopers yang bilang aku suka yang FOMO nih katanya nih. Wah, kalau FOMO mah bisa ini ya. Bisa nyangkut ya Om Ben ya. Ya hati-hati aja ya Oke. hati-hati aja.
Ya, siap, siap, siap. Jadi nanti Cuan Troopers jangan lupa dinonton ulang lagi ya. Ini supaya tips dan triknya dan untuk emiten-emiten yang tadi udah disebutin sama Om Ben ini bisa jadi satu masukan nih untuk bertransaksi di pekan ini mungkin dan ke depannya hingga akhir tahun 2023. Udah lewat sejam Om Ben, gak berasa ngobrol-ngobrol sama Om Ben. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you banget Om Ben Ya. sudah mau sharing nih di akhir bulan Oktober, pas banget besok sudah masuk bulan November.